Gimana sih caranya biar toko Shopee kamu bisa banjir orderan dalam waktu singkat? Nah, di video kali ini kita bakal bahas langsung, tapi bukan cuma saya nih yang cerita. Nah, kali ini saya bakal ngobrol banyak sama orang dalam dari pihak Shopee. Jadi kamu tahu sendiri nih, sebenarnya gimana sih caranya gitu loh, biar toko kamu tuh rame. Apa yang harus dilakukan, dan gimana caranya biar toko kita terus berkembang. Nah, biasanya suka banyak teman-teman yang nanya gini, setelah gue buka toko di Shopee gitu kan, kadang suka ada orang yang mikirnya kalau gue udah buka toko online, oke, gue udah go digital, langsung rame dan tidak pernah terjadi. Enggak. Bener ya? Iya. Kan harus dibangun dulu nih regulasinya. Iya kan? Nah, Betul. berapa lama sih biasanya waktu yang dibutuhkan gitu dari ketika seseorang mulai toko baru sampai akhirnya kayak rata-rata ya mulai dikenal gitu loh, sampai akhirnya mulai rame gitu loh. Berapa lama sih average-nya? Oke, sebenarnya sih itu relatif ya, tergantung dari si tokonya itu juga. Cuman memang mungkin yang bisa saya bagikan itu ada sempat satu orang seller gitu ya, tiba-tiba datang, dia nanya kenapa kok produk saya ini ibaratnya kurang nih terjualnya di Shopee kayak gitu. Sedangkan bahkan mungkin si resellernya gitu, dia punya resellernya ini bahkan jualan lebih banyak dibandingkan dia kayak gitu. Nah, ternyata pas kita coba ulik-ulik, masalahnya adalah ada di personal brandingnya dia, dimana kalau resellernya ini dia aktif banget di media sosial, di Facebook dia share di grup-grup jual beli, terus di Instagram juga dia share. Sedangkan si produsen ini yang memang dia produsen harganya pun lebih murah, itu nggak pernah Cuma bikin post udah berharap rame kayak gitu. Terus ketika nggak rame komplain. Nah itu dia, makanya di sini kalau yang waktu itu sih saya sempat bilangin adalah mau gimana, mau harga kita murah semurah apapun, kalau orang nggak tahu kita jualan di Shopee, ya buat apa gitu. Berarti poinnya bukan harga. Bukan harganya, iya. Masalah branding juga itu penting banget gitu. Oke. Tapi kalau durasi beda-beda ya sebenarnya. Durasi beda-beda sih. Ada yang bulanan, ada yang tahunan. Ada yang bulanan langsung rame. Itu tergantung dari effort di luarnya kan. Betul. Gimana caranya ngegiring traffic dari luar untuk masuk ke Shopee-nya dia? Karena banyak yang paling enak itu misalnya, kalau yang saya suka bilang ke teman-teman seller yang dia udah punya offline store nih, iya. Nah kenapa di offline store-nya misalnya nggak dipajang kayak boleh cek toko kita juga di Shopee misalnya kayak gitu, atau mungkin kak lain kali nggak perlu datang jauh-jauh ke sini kak, bisa juga lewat Shopee-nya kita. Nah itu kan sebenarnya personal branding yang bisa mengarahkan traffic untuk masuk ke tokonya kita di Shopee gitu. Iya. Itu sih sebetulnya. Nah ini pertanyaan ini lagi, ini baru kepikiran. Boleh. Tadi kan Mas Isan ngomong gimana cara mengarahkan traffic dari luar ke dalam. Ya. Nah sebenarnya gini, kan seller tuh ada dua tipe ya. Ada yang bisa memang bawa traffic dari luar, ada juga yang memang makan traffic di dalam doang. Ya. Betul. Nah ada nggak sih poin khusus kayak misalnya gini, kalau yang saya tahu ya, semua platform itu gini. Kalau kita punya poin share keluar, traffic dari luar keluar, biasanya lebih di-boost. Ya. Bener ya? YouTube gitu, Instagram gitu, TikTok gitu. Kalau situ gitu nggak? Kalau misalnya Shopee sih sejauh ini sih yang saya tahu gitu ya, itu balik lagi tergantung dari si tokonya kita yang ada di Shopee-nya sih kayak gitu. Jadi kita itu akan ngelihat dari sisi misalnya si nama produknya ini sesuai nggak. Kalau misalnya kita spam nama produk itu juga pasti bakal turun dari pencarian kayak gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang memang menjadi concernnya kita, yang kadang masih banyak orang yang kayak saya mau spam nama produk biar muncul di pencariannya, padahal itu malah enggak. Jadi ketika memang kita pakai YouTube dan lain sebagainya, misalnya untuk nge-boost traffic dari luar ke dalam kayak gitu, itu sebetulnya nanti akan berpengaruhnya karena memang views-nya kita, views produknya kita itu tinggi, berarti kan ibaratnya sistem itu akan membaca, ini banyak orang yang tertarik nih sama produk ini kayak gitu. Jadi bukan sekedar ya udah pokoknya gue pasang di Shopee, ya ibaratnya cuma nunggu di situ. Didiemin aja gitu loh. Itu susah sih. Itu ya berarti yang berharap datang buka rame. Betul. Gitu. Kayak gitu. Harus ada usaha di belakangnya lagi nih. Gitu. Ini juga bang, ini pertanyaan sering banyak. Rata-rata nih ROAS iklan tuh berapa sih gitu? Kan suka banyak kayak gini, teman-teman tuh jualan iklan, udah ngiklan. Misalnya modal 1 juta jadi 10 juta, kan kita katakan itu udah lumayan. Ya. Tapi banyak yang bilang wah ini 1 juta jadi 10 juta boncos nih, gimana nih gitu. Berapa sih sebenarnya rata-rata idealnya ROAS iklan itu? Sebetulnya sih kalau misalnya itu tergantung dari kategorinya. Kita itu udah punya patokannya sih. Misalnya kayak kategori fashion itu yang bagus itu nanti dia return of investmentnya atau misalnya dia punya si cost income ratio-nya itu berapa misalnya kayak gitu, berapa persen dari yang memang kita investasikan sebagai iklan tadi kayak gitu. Itu udah ada si persentasenya sih, betul kayak gitu. Kalau sesuai persentase tapi ngerasa rugi, itu yang salah apakah dia salah iklannya apa dia salah ngambil profitnya?
dia kayaknya salah ngambil profitnya mungkin ya kalau boleh saya bilang. Kekecilan mungkin ya, karena semuanya itu udah ada hitungan sih, itu hitungan rata-ratanya gitu loh. Kira-kira kalau produk fashion dengan estimasi 10 kali gitu ya, itu estimasi misal profit per produk itu sekian kayak gitu, berarti ini conversion cost income ratio-nya atau return of investment-nya sekian gitu yang bagus. Yang kurang bagus di bawah sekian persen, nah itu udah ada hitungannya sih. Jadi di situ kita tinggal lihat kalau misalnya nih di bawah berarti kita harus utak-atik kan gimana iklan kita biar bagus. Ya. Tapi kalau udah segitu ya berarti udah ideal. Udah ideal, betul. Tinggal profitnya aja, bener nggak? Masuk apa enggak? Jangan-jangan kekecilan. Bener. Soalnya banyak kan ya, kayak seller bikin baju gitu kan, jual, saya pernah ngobrol waktu itu, jual kayak harga, dia ngerasa harga murah 40.000, terus tanya untungnya berapa satunya cuma untungnya 2.000 atau 3.000. Ya kan kalau gitu susah juga ya. Susah juga, iya bener. Dia pasang iklan misalnya susah juga. Murahan harganya. Habis nanti dia. Gitu sih. Terus gini, di fitur Shopee kan banyak nih. Tadi kayak kita lihat bahkan ada salah satu ruangan khusus buat Shopee Live, buat live streaming. Memang misalnya sebenarnya live streaming ini seberapa penting sih gitu? Atau efeknya banyak nggak sih buat jualan toko itu gitu? Oke, ini ngaruhnya sih banyak banget, khususnya apalagi kalau misalnya kita anggaplah penjual baru, di mana orang-orang belum aware nih, belum tahu produknya kita, belum tahu bahkan tokonya kita ini siapa sih yang jualan gitu kan, meyakinkan atau enggak gitu. Karena dengan foto yang bagus aja, nama produk dan deskripsi yang udah bagus pun mereka masih nggak yakin konsumen itu biasanya. Nah, karena ini basisnya online, kalau orang biasa offline bisa beli baju, bisa cek bajunya kira-kira ini gimana, bagus nggak bahannya gimana, atau bisa lihat langsung. Nah, sekarang kalau ini kan nggak bisa. Nah, adanya Shopee Live ini sebagai media untuk nunjukin ke orang, ini loh real pic nih, biasanya suka ngomong kayak real pic nih, sesuai gambar itu bukan cuma bagus gambarnya doang, tapi bahannya tuh bagus nih. Nih dia lihat nih bahannya tebal, nggak tipis, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi memang itu untuk lebih ke meyakinkan orang supaya mereka yang awalnya kan masih ragu-ragu nih, apalagi rating masih 0 gitu ya, belum ada produk terjual. Akhirnya kayaknya bagus nih, beneran nih kayak gitu. Udah deh kita beli kayak gitu. Gitu sih. Oke. Terus gini, kalau perbandingan mana yang lebih efektif? Apakah pakai live lajin? Kan nanti saya tahu toko yang live yang kerjanya live terus sehari bisa 6 jam gitu. Ada juga yang iklan kencang. Mana yang lebih efektif? Oke, sebenarnya kan dari sisi fungsi juga itu udah agak berbeda. Kalau misal sama-sama untuk mengundang traffic ke toko, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau misalkan si iklan kan untuk meningkatkan visibilitas dari si produk kita langsung. Nah, kalau misalnya Shopee Live, ini kan sebetulnya hanya orang-orang yang nantinya masuk ke tokonya kita aja. Nah, yang memang mereka akan nanti lihat, ini nih produknya bagus nih, kayaknya produknya mau coba beli deh, baru mereka masuk ke produknya kita, ke tokonya kita. Jadi memang kalau dibilang efektif mana, sebenarnya ini memiliki fungsinya masing-masing sih. Cuman memang kalau bisa dibilang yang anggaplah, saya belum ada modal banyak nih untuk iklan, ya udah Shopee Live aja dulu yang gratis. Gitu. Betul, yang rajin kayak gitu. Tinggal kita ngundang traffic dari misal Instagram, dari Facebook, kita mau ngadain live nih gitu kan, misal nanti ada diskon atau apa kayak gitu, misal ada gimmick-gimmicknya lah gitu. Biar orang pada nonton. Gitu. Itu sih. Oke. Nah gini, biasanya nih Mas, dari banyak seller tuh suka banyak yang nanya gini, kalau saya nih baru mulai jualan, apakah jualan online atau bahkan dia benar-benar baru ya kayak SMA baru mau coba mulai karir gitu ya, jualan. Sebenarnya barang apa aja sih yang di Shopee itu bagus gitu loh, yang laku gitu rata-rata? Oke, sebenarnya hal ini tuh biasa kita suka share sih di awal tahun itu lewat Instagramnya kita, lewat kampus Shopee ataupun Shopee ID, di mana itu ada barang-barang atau produk-produk yang memang diproyeksi akan meningkat nih, akan laku di tahun misalnya 2022 sekarang. Kayak ini tuh di awal tahun tuh kemarin di share itu ada produk fashion, itu masih hobby and collection itu juga masih jadi favorit, lalu juga berkaitan sama handicraft, lalu juga mungkin kalau dari sisi snack makanan-makanan ringan itu juga masih bisa masuk. Tapi lebih lengkapnya dilihat aja boleh ke Instagramnya kita, itu ada kok di situ, kayak kita akan posting apa yang menjadi proyeksi untuk produk yang akan laku. Jadi sebenarnya sih dibocorin ya? Dibocorin banget. Berarti gini, niat nggak cari barangnya? Iya kan? Benar. Kan tadi kasih tahu kisi-kisinya A, B, C, D. Oke. Nah ini pertanyaan tricky gitu ya, pertanyaan tricky banget gitu. Ini kan suka banyak seller-seller yang baru mulai atau bahkan yang sebenarnya udah pro juga karena suka nanya hal ini gitu. Berapa sih gitu ya ngambil margin yang ideal, terutama di online, karena bedanya online sama offline kan
Kadang kalau orang offline dia buka toko, dia ngambil untung tipis gitu ya, nggak masalah karena cuma mungkin modal sewa aja gitu kan. Sedangkan kalau di online kan ada admin lah, terus ada iklan lah, ada marketing campaign, itu semua kan keluar duit gitu. Sebenarnya idealnya berapa sih gitu ngambil margin tuh? Oke, sebenarnya sih tergantung dari program apa yang kita ikutin kan sebetulnya. Terus dan juga tergantung dari kategori produk apa nih yang kita jual. Karena mungkin kalau kayak fashion atau mungkin kayak handicraft atau collection, itu biasa orang ada yang bahkan ngambil untuk itu 100 kali lipat. 100%. Kali 2 ya? Kali 2 berarti. Nah, 100% atau kali 2 dari harga awal produk kita. Kalau kali 2 aman pasti kan? Kali 2 aman. Nah, terus dari situ kita hitung-hitung lagi nih, misalnya aduh kita pengen untuk ambil 50% misalkan anggaplah. Tapi ada biaya ini pasti kan bakal kurang nih. Nah, ya udah berarti kita naikin lagi jangan 50% banget nih. Misalnya berapa persennya? 52% misalnya kayak gitu. Terus ada kita ikutan garis ongkir ekstra. Garis ongkir ekstra kan misalnya 36%. Oh ya udah tambah lagi misalnya berapa. Nah, itu hal itu yang jadi pertimbangan kita sih. Terus kira-kira cocoknya nih sama produknya kita, ada nggak orang yang mau beli? Pantes enggak gitu loh. Karena balik lagi kan setiap produk itu bisa dibilang kalau boleh saya bilang nggak ada yang mahal, nggak ada yang murah, tergantung orang yang mau belinya gitu. Kalau misalkan buat saya mungkin 10.000 mahal, tapi mungkin buat yang lain 10.000 itu murah, bisa jadi kayak gitu. Jadi tergantung value yang ditawarkan dari produk kita itu worth it nggak nih orang beli segitu, kira-kira sesuai nggak sama produk kita. Jadi kalau misalnya dia bisa ngasih value lebih, mau kali 100%, mau kali berapapun terserah. Terserah itu, betul. Oke. Karena ya balik lagi itu tergantung produk yang kita jual dan kita coba pertimbangkan dengan si biaya-biaya yang memang kita ikutin di Shopee, ikutan program apa aja nih kita kayak gitu. Nah, terus gini, satu lagi nih, efektif nggak sih sebenarnya kalau kita ngaktifin COD gitu loh, kayak misalnya di Shopee? Karena kan kalau COD itu suka banyak seller cerita kayak sering retur lah gitu kan, ngirim utuh balik-balik bonyok gitu kan, gak dibayar dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau secara statistik ya, COD itu nguntungin apa enggak sih? Oke, secara statistiknya kita sih sebetulnya itu menguntungkan, bahkan bisa sampai peningkatan penjualan itu 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kalau dari statistiknya kita, cuma memang ada masalah-masalah seperti tadi di lapangan yang kita kirim utuh, datang nggak utuh nih misalnya kayak gitu. Sebenarnya kan hal-hal kayak gitu juga itu udah di cover dalam COD, di mana kita juga ada asuransi di COD-nya itu. Kita akan ganti full untuk si barang COD-nya tersebut kayak gitu. Nah, lalu juga kita pun akan memberikan ibaratnya kayak hukuman untuk si pembelinya ini ketika mereka cancel atau mereka mungkin kayak retur 2 kali si pesanan COD ini mereka nggak bisa lagi mengaktifkan atau membeli produk dengan pembayaran COD kayak gitu. Jadi kalau nakal hukum? Ya, misalnya udah beli, udah datang terus nggak jadi bang gitu ya misalnya ke kurirnya. Nah itu pasti 2 kali kayak gitu itu akan dihilangkan gitu metode pembayaran COD dari akunnya dia, jadi diblokir. Kan kalau di kamar sebelah ada ya yang yang bebas blok. Iya. Kali retur juga. Iya. Kalau kita 2 kali. Dalam 2 kali dalam 60 hari itu akan diblokir. Jadi aman banget ya harusnya. Aman banget harusnya. Ada asuransi juga kalau memang ternyata barangnya ternyata balik nggak sesuai. Terus juga kan seller dari sisi setelah pembalian pun itu kalau misalnya nggak jadi orang belinya itu juga nggak dikenakan biaya apa-apa ke sisi seller. Suka banyak seller yang nanya gini kayak mereka tuh kan di Shopee ada levelingnya, ada star plus gitu ya. Banyak yang nggak mau gue nggak mau jadi star karena nanti kena adminnya katanya lebih mahal gitu. Atau malah juga ada lagi kasus kedua gini, setelah mereka jadi star mereka malah jadi curhat. Kok semenjak jadi star orderannya sepi gitu. Mendingan nggak star daripada star gitu. Sebenarnya gimana sih gitu realnya? Oke, sebenarnya kan kalau ketika kita jadi star atau star plus itu kan ada keuntungan lebih yang kita tawarkan. Maka karena itu kenapa juga untuk dari sisi biaya adminnya pun itu berbeda dengan yang biasa. Tapi kalau dihitung-hitung biaya admin ini nggak beda jauh-jauh banget nih sama yang biasa. Jadi kalau dipikir-pikir agak sayang juga kalau misalnya kita nggak memanfaatkan berbagai macam fitur atau mungkin benefit yang kita tawarkan di program star ini. Dimana salah satunya nanti kita ada filter khusus star kayak gitu. Artinya nanti yang ketika pembeli menggunakan filter itu yang muncul ya salah star doang kayak gitu kan. Terus juga nanti yang si star ini biasanya ada program-program khusus juga misalnya kayak gitu diprioritaskan untuk nanti ketika dibukakan fitur-fitur baru Shopee misalnya kayak fitur broadcast chat misalnya atau fitur sub account kayak gitu-gitu itu khusus untuk seller-seller yang memang tadi star biasanya diprioritaskan, lalu juga Shopee Mall misalnya kayak gitu. Iya. Itu diprioritaskan, itu sih.
Ya, oke, tadi mungkin itu obrolan kita sama Mas Isan terkait dengan kampus Shopee dan berbagai program Shopee, Shopee Export sampai konspirasinya. Nah, dari Mas Isan nih, ada nggak nih yang mau disampaikan terakhir gitu tentang Shopee dan lain sebagainya? Oke, mungkin untuk teman-teman semua, baik seller ataupun buyer di luar sana kayak gitu. Nah, untuk seller, yuk kita sangat welcome banget untuk menunggu teman-teman. Kita akan berikan edukasi gratis, pelatihan gratis di kampus UMKM Shopee ini. Kita juga ada fasilitas yang bisa digunakan, foto produk gratis dan juga untuk video live streaming. Kalau teman-teman punya belum punya ruangannya yang proper, nah bisa juga datang ke kampus UMKM Shopee untuk menggunakan ruangan yang ada di sini. Mungkin itu aja. Dan untuk bayar, jangan lupa check out terus di Shopee. Oke, pesan terakhir check out terus. Iya, check out terus di Shopee. Oke, mungkin itu aja. See you di video berikutnya. Bye bye. Nah, seru kan obrolannya? Nah, jangan lupa juga selain dari video ini, kita masih ada 2 video lagi yang diproduksi bareng sama teman-teman dari tim kampus Shopee, di mana satu bakal ngebahas tentang Shopee Export dan kedua gimana caranya bisnis Shopee bisa berkembang dengan pesat. Jadi, ikutin terus ya.